Kami tidak akan pernah meragukan kasih-Mu Tuhan. Engkau telah membuktikannya. Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami. Kesetiaan-Mu tiada tandingnya. Kebaikan dan kemurahan-Mu selalu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Kami dikasihi oleh Tuhan dengan kasih yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan kami bangga punya Allah yang luar biasa. Allah yang pelihara hidup kami. Allah yang punya rencana dan rancangan yang begitu indah dan sempurna atas setiap kami. Dan kami juga percaya Tuhan, segala sesuatu Tuhan izinkan bagi kami untuk mendatangkan kebaikan. Kami mau menerima kebaikan demi kebaikan yang daripada Tuhan, yang adalah bukti daripada kasih Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Bila hidup kami adalah wujud dari pengungkapan terima kasih kami kepada Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang. Kiranya Tuhan Engkau hadir tengah-tengah kami dan berbicara bagi setiap kami di tempat ini. Ajar kami tentang kasih-Mu yang sempurna itu Tuhan. Agar saat kami meninggalkan tempat ini, Engkau mendapati setiap kami adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Persiapkan hati kami Tuhan. Roh Kudus yang bekerja dan beracara bagi setiap kami dari awal sampai pada akhir daripada penyampaian firman Tuhan. Kami mau antusias, kami mau semangat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap dan semangat untuk menerima kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Shalom. Salam sejahtera untuk setiap kita. Coba lihat wajah kanan kirinya, wajah yang dikasihi kah? Amin ya. Karena Tuhan adalah Allah yang setia, yang senantiasa mengasihi kita. Situasi, kondisi, keadaan apapun tidak akan pernah bisa menghalangi kasih Tuhan atas kehidupan setiap kita. Amin. Itu sebabnya karena Tuhan sudah mengasihi kita, nah bagaimana hidup kita itu adalah mencerminkan kasih daripada Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Gembala, Pak Lukas, Wakil Gembala dan seluruh jemaat di tempat sini yang izinkan saya untuk boleh beribadah dan juga bisa melayani di tempat ini. Saya Andri Panjaitan, saya sehari-hari melayani di Jakarta dan hari ini sungguh bersuka cita kalau bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian setelah cukup lama tidak ke sini ya, akhirnya bisa ke sini. Baik, Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang bangkit dan jadilah pemenang, ini menarik. Karena apa? Ada kata bangkitnya dulu baru menjadi pemenang. Jadi supaya kita mau jadi pemenang kita harus bangkit, amin. Nah kalau bicara tentang bangkit itu artinya apa? Kalau bicara tentang bangkit tentu artinya apa? Harus mati dulu. Ya. Kalau tidur itu bukan bangkit itu bangun. Kalau bangkit itu artinya apa? Dia harus mengalami yang namanya kematian. Baru bisa ada kebangkitan. Baru kemudian menjadi pemenang. Seberapa banyak di sini yang mau jadi pemenang? Boleh angkat tangan? Wah, semua kita mau jadi pemenang. Seberapa banyak di antara kita mengalami kematian? Oke, padahal untuk bangkit harus mati dulu gitu. Nah, hari ini kita sama-sama mau mendengar kebenaran firman Tuhan dan saya bersyukur sekali Roh Kudus bekerja beracara di tempat ini begitu luar biasa. Saya nggak ngomong loh Bapak Ibu, hari ini Tuhan mau sampaikan apa kepada setiap kita. Tapi kok ya dari lagunya dan apa yang disampaikan oleh Pak Gembala, Pak Lukas itu kok nyambung. Tuhan kita itu bekerja dengan luar biasa dahsyatnya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kasih dan juga tentu saja pengorbanan. Diambil dari Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat terkenal sekali. Nah, biasanya ayat ini munculnya kalau Natal. Padahal sebetulnya ayat ini juga sangat-sangat relevan dan berbicara begitu keras pada waktu kita merayakan Jumat Agung dan juga Paskah. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam Jumat Agung dan Paskah. Dan pada waktu saya bergumul Tuhan mau sampaikan apa pada jemaat Tuhan di GB Goshen Blessing ini. Persiapkan mereka untuk Jumat Agung dan Paskah. Karena sebetulnya gini Bapak Ibu, kadang-kadang orang Kristen ini kan gini, kita fokusnya ke Natal. Ya. Padahal sebetulnya Natal itu bicara permulaan, kelahiran. Ya. Nah kalau kelahiran yang tidak diikuti dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, wah, itu jadi biasa-biasa saja tuh kelahiran. Tapi kelahiran Yesus itu adalah untuk apa?
untuk dia menggenapi rencana rancangan Tuhan. Dan caranya adalah apa? Dia harus berkorban, dia harus mati. Dan kemudian dia menunjukkan kuasanya, dia bangkit dan menjadi pemenang. Dan kemenangan itu yang diberikan bagi setiap kita yang percaya, katakan amin. Ya, dan bahkan ya dia naik ke surga dan mempersiapkan rumah yang terbaik. Jadi walaupun rumah di sini mungkin biasa-biasa saja, rumah di surga itu luar biasa, amin. Coba tanya kanan kiri, di surga rumahnya udah sebesar apa kaflingnya? Ya, tergantung apa yang kita kerjakan di dunia ini. Baik, Yohanes 3:16 firman Tuhan katakan demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sama-sama katakan, begitu besar kasih Allah. Amin. Ya. Kalau Allah dikatakan begitu besar kasihnya, artinya apa? Itu sudah tidak terhingga. Ya, kalau kita bicara besar, itu masih ada batasnya. Tapi kalau Tuhan dikatakan begitu besar, artinya itu udah luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga, nah jadi kasihnya itu dibuktikan dengan sehingga ia mengaruniakan anaknya, memberikan anaknya, mengorbankan anaknya. Yang banyak itu, enggak ya, kita anak-anaknya. Tapi yang dimaksudnya adalah anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Kenapa sampai Tuhan yang mengasihi kita itu mau rela ya mengorbankan, menganugerahkan, mengaruniakan anaknya. Ya dikatakan ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Mungkin saya pernah sampaikan di sini. Manusia itu pada dasarnya kemungkinan cuma dua Bapak Ibu. 2 kali hidup 1 kali mati atau 2 kali mati 1 kali hidup. Semua lahir 1 kali hidup dan semua pasti mati. Ya, skor imbang 1-1. Sekali hidup, sekali mati. Tapi setelah mati ada 2 kemungkinan. Hidup yang kekal atau kematian, kebinasaan yang kekal. Nah, yang menyebabkan ataupun yang menjadi kunci supaya bisa menghadapi kehidupan yang kekal 2 kali hidup itu, yaitu Yesus. Bagi mereka yang percaya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, mati 2 kali itu, melainkan beroleh hidup yang kekal. 2 kali hidup, yang percaya katakan amin. Jadi Tuhan hadir di tengah-tengah kita, tidak hanya sekedar untuk apa? Untuk memberikan berkat-berkat yang duniawi semata. Karena suatu saat seberapa besar pun berkat itu, kita pasti akan tinggalkan. Tapi berkat kekal itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Dan di sini kita bisa melihat bahwa ternyata bicara tentang kasih, ternyata tidak bisa dilepaskan dengan apa? Pengorbanan. Allah, dia berkorban. Apa yang dikorbankan? Anaknya yang tunggal, anaknya yang dia kasihi. Satu-satunya. Bapak Ibu saya boleh tahu kalau yang punya handphone 2 atau 3 aja, mau nggak? Handphonenya diberikan. Kan udah punya banyak, udah punya 2, punya 3. Mau nggak? Mikir. Apalagi yang minta orang kita nggak kenal, orang yang kita tahu. Iya tahu? Apalagi kalau yang minta adalah orang yang ngeselin, yang nyebelin, yang jahatin kita. Wah, tambah kita nggak mau. Sering sekali kita punya banyak pun, kita mikir-mikir kalau mau ngasih. Betul? Kita lihat-lihat dulu situasi, kondisi, dan keadaan. Sering sekali yang kita pikirkan adalah untungnya buat saya apa kalau saya kasih. Pertanyaannya, untungnya Tuhan? Ya, Allah menganugerahkan anaknya, mengaruniakan anaknya, mengorbankan anaknya, untungnya untuk siapa? Allah berkorban. Yesus, dia juga berkorban. Dia mati di kayu salib. Dia meninggalkan kenyamanan surga untuk bersama-sama dengan orang berdosa, yaitu saya dan Bapak Ibu sekalian. Bahkan dia harus mengalami penderitaan. Dan akhirnya dia mati. Wah, itu satu pengorbanan. Pengorbanan Allah, pengorbanan Kristus adalah bukti kasihnya bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Nah, kalau Allah dan Kristus begitu mau berkorban karena kasihnya kepada kita, pertanyaannya, apakah kita sudah hidup di dalam kasihnya Allah? Nah itu yang saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang mau kembali mengingatkan dan mengajarkan setiap kita bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang-orang yang dikasihi Allah.
Orang-orang yang telah menerima kasih daripada Allah. Sehingga bagaimana hidup kita harusnya adalah hidup yang mencerminkan kasih daripada Allah itu. Amin. Nah, di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 9, firman Tuhan katakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Nah, ini harus kita garis bawahi. Kasih itu berasal dari Allah. Jadi kalau kita mau mengasihi, ya kita harus apa? Menerima dari sumbernya, asalnya yaitu Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, dia tidak di dalam kita tidak di dalam dia, kita nggak akan mampu untuk mengasihi. Di luar dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, untuk saling mengasihi ini berarti apa? Ya, sumbernya kita harus temukan, kita harus dapatkan, kita harus terima dulu. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi, kalau saya boleh sedikit balikkan, dan setiap orang yang tidak mengasihi tidak lahir dari Allah dan tidak mengenal Allah. Jadi kalau hari-hari ini kita sedang bergumul dengan mengasihi, kita harus ingat ayat ini. Ya, mereka yang tidak mengasihi itu artinya apa? Tidak lahir dari Allah dan tidak mengenal Allah. Ya, barang siapa tidak mengasihi, ya tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat 10 dan sampai 11 dikatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka boleh sama-sama baca? Haruslah kita juga saling mengasihi. Ini firman Tuhan, bukan saya yang buat-buat Bapak Ibu. Ya, jadi firman Tuhan ini adalah satu perintah, satu ketetapan, satu aturan. Ya, kalau dikatakan haruslah, udah pasti ini bukan sebuah undangan, bukan sebuah anjuran, bukan sebuah saran, bukan sebuah permintaan. Ini adalah sebuah perintah. Sama-sama katakan perintah. Kita diperintahkan oleh Tuhan, kita harus saling mengasihi. Nah, bicara tentang saling mengasihi ini artinya apa? Kedua belah pihak. Pihak yang mengasihi dan pihak yang satu lagi juga. Jadi tidak hanya sekedar menerima kasih, tapi juga memberikan kasih. Nah, itulah ciri-ciri anak Tuhan. Kita ngakunya kan anak Tuhan, anak Allah. Nah, kalau kita adalah anak Allah, harusnya apa? Ya, saling mengasihi. Kasih Allah itu harus nyata di dalam kehidupan setiap kita. Dan seberapa penting sih kasih itu? Ternyata begini Bapak Ibu, apa yang tertulis di Alkitab itu semuanya penting. Amin. Jadi kalau tidak penting nggak perlu ditulis di situ. Ya, Roh Kudus sudah memberikan ilham kepada siapapun yang akhirnya menulis firman Tuhan ini. Sumbernya asalnya dari Allah. Nah, di Alkitab Bapak Ibu tahu nggak bahwa ternyata kata kasih itu begitu banyak. Kalau kita coba ambil dari buah roh, ya Galatia 5 ayat 22 dan 23, itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Boleh diklik. Tahu nggak Bapak Ibu, kata kasih itu paling banyak muncul. Di perjanjian lama ada 472, di perjanjian baru ada 381 versi bahasa Indonesia. Jadi total ada berapa? 853 kali kata kasih muncul. Halo? Penting gak artinya kasih? Penting, karena kalau gak penting gak akan dituliskan. No, ini banyak sekali dituliskan. Artinya Tuhan betul-betul menekankan kepada setiap kita anak-anaknya, pengikut-pengikutnya. Untuk apa? Untuk buah roh ini betul-betul nyata, terlihat di dalam kehidupan kita. Kalau Allah ada di dalam kita, Allah adalah kasih, harusnya kasih Allah itu muncul. Amin. Pertanyaannya, apakah kita hidup di dalam kasih Allah ini? Ya, ada yang bilang kasih itu ada kasih agape, bukan EGP ya. Kalau EGP kan emang gue pikirin gitu ya. Ini kasih agape, kasih ilahi. Ya, ada kasih storge. Ini bicara tentang kasih di mana itu kasih yang punya hubungan darah. Ya, ayah ke anaknya, ibu ke anaknya, atau anak ke orang tuanya, ya, saudara. Terus ada kasih filia, ada kasih dengan sesama. Dan ada kasih eros. Nah, ini kasih yang terkait dengan kasih yang sering sekali diartikan oleh dunia sebagai nafsu.
Nah, kasih agape, storge, filia, dan eros ini adalah kasih yang Tuhan mau supaya betul-betul itu tercermin di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Ya. Nah, orang-orang dunia yang dilihat biasanya apa? Eros dulu. Gitu loh. Ya, itu yang paling penting. Ini kan bahaya kalau seperti ini. Tidak ada yang salah dengan kasih eros, tapi pada waktu kasih storge, filia, dan eros tidak didasari terlebih dahulu oleh kasih agape, itu kasih akan menjadi palsu. Itu sebabnya kita membutuhkan kasih daripada Allah. Dan seperti apa sih kasih itu? Nah, ini yang menarik. Ini satu tokoh yang pernah ada di dunia ini dan sangat dihormati, sangat disegani, sangat dikasihi juga oleh banyak orang termasuk tokoh-tokoh di dunia. Sehingga pada waktu ia meninggal dunia, bahkan pemimpin-pemimpin negara yang besar pun hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada tokoh ini. Tokoh ini bahkan akhirnya apa? Mendapatkan Nobel. Karena apa? Karena apa yang dia kerjakan di dalam kehidupan yang dia akui itu bukan dia yang mengerjakan, tapi Tuhan, Allah yang mengerjakan di dalam dan melalui hidupnya. Siapa tokoh ini? Mother Teresa. Dan apa kata Mother Teresa tentang kasih? Dia mendefinisikan kasih demikian, Bapak Ibu Saudaraku. Menurut Mother Teresa, love is to give until you feel hurt. Kasih itu bicara tentang memberi. Memberi seperti apa? Memberi sampai kita ngerasain sakit. Kalau tadi sebagian dari Bapak Ibu sudah memberikan persepuluhannya, rasanya sakit enggak? Kalau belum enggak tuh enggak ngerasa sakit, artinya belum benar-benar memberi Bapak Ibu. Memberi itu artinya ada makna pengorbanan di dalamnya. Amin. Ini kok pada langsung tegang semua, ini enggak enak banget ya. Minggu lalu kan sudah ya, luar biasa sekali ya. Bagaimana Tuhan kirim hambanya, ya Pendeta Samson ya, untuk bicara tentang kemenangan. Dan saya percaya semua kita sudah mengalami kemenangan Tuhan. Nah, ciri pemenang itu adalah apa? Ya hidupnya adalah hidup berkemenangan. Buahnya kemenangan itu terlihat. Salah satunya bicara tentang kasih. Ya, jadi sekarang Tuhan ajarkan kita, oke, para pemenang di tempat ini mulailah hidup di dalam kasih. Amin. Nah, hidup di dalam kasih berarti apa? Hidup yang memberi. Memberi yang seperti apa? Memberi yang sampai kita ngerasakan sakit. Hari-hari ini apakah kita masih menjadikan memberi sebagai gaya hidup kita? Dan kalaupun kita memberi, apakah kita memberi sampai kita merasakan sakit? Atau hanya sekedar memberi sebagai satu persyaratan, sebagai satu kebiasaan? Karena mengasihi pasti bicara tentang memberi. Dan memberi pasti bicara tentang berkorban. Nah, untuk itu Bapak Ibu, bagaimana kita bisa hidup di dalam kasih? Ya, nah ada 3 setia di dalam kasih, yaitu menerima kasih, mengembalikan kasih, dan membagikan kasih. Saya mulai dengan yang pertama, menerima kasih. Kalau kita mau hidup di dalam kasih, langkah pertama yang harus kita lakukan Bapak Ibu adalah apa? Kita harus terlebih dahulu setia di dalam menerima kasih itu. Karena kita tidak akan bisa mengasihi kalau kita tidak memiliki kasih. Bisa nggak Bapak Ibu kita memberi sesuatu yang kita nggak milikin? Bisa nggak? Nggak bisa. Kita hanya bisa memberi dari apa yang ada pada kita. Kalau yang bukan ada pada kita, terus kita memberi, itu bukan memberi. Itu ngerjain. Wah, misalnya nih ya, saya pengen mau tadi ada Ibu Evi ya namanya ya. Wah, saya mau supaya Ibu Evi itu diberkati. Saya mau supaya dia mengalami berkat Tuhan. Nah, karena saya mengasihi dia, artinya apa? Saya mau memberi dia berkat. Materi misalnya, tapi apa? Saya datang ke Pak Lukas. Pak Lukas, mana dompetnya Pak? Ambil dompetnya Pak Lukas, terus saya kasih. Saya nggak ngerasa berkorban. Yang merasa korban siapa? Pak Lukas. Jadi yang memberi siapa? Pak Lukas. Padahal itu saya. Bisa nangkap poinnya Bapak Ibu. Kita hanya bisa memberi dari apa yang ada pada kita. Kalau nggak ada pada kita, kita nggak akan bisa memberi. Nah, supaya kasih itu ada pada kita, 1 Yohanes 4 ayat 7-8 tadi mengatakan bahwa kasih itu adalah berasal dari Allah. Allah itu adalah sumber daripada kasih itu. Sehingga artinya kalau kita mau hidup di dalam kasih, kita harus hidup di dalam hadirat Allah. Pada waktu kita memuji menyembah Tuhan tadi, saya merasakan sekali bagaimana hadirat Allah begitu kuat melawat setiap kita. Dan di situ ada kasih Allah yang juga mengalir. Amin.
Kasih itu berasal dari Allah, karena Allah adalah kasih. Dan Allah mengutus anaknya sebagai apa? Sebagai bukti daripada kasih Allah. Dan Allah dan anak Allah yaitu Yesus telah memberikan hidupnya bagi setiap kita. Nah, pertama yang harus kita lakukan untuk kita hidup di dalam kasih adalah menerima kasih itu. Artinya menerima pengorbanan Kristus itu. Percaya kepada Kristus. Yang saya yakini Bapak Ibu, kalau manusia mengasihi tapi tidak ada Kristus di dalam kehidupannya, kasihnya adalah kasih yang bersyarat. Kasihnya adalah kasih yang terbatas. Kasihnya adalah kasih yang sementara. Begitu situasi, kondisi berubah, ya berubah jugalah kasihnya. Tetapi pada waktu ya Allah yang adalah kasih itu, yang telah memberikan anaknya telah memberikan hidupnya, dan kita menerima hidup itu ada di dalam kita. Kita dimampukan untuk dapat memberikan kasih itu. Karena sudah memiliki kasih itu. Jadi langkah pertama untuk dapat hidup di dalam kasih adalah apa? Mengizinkan kasih Allah itu ada di dalam kita. Dengan percaya kepada Yesus. Dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu menemukan orang-orang yang kok hidupnya gak mengasihi ya. Kok hidupnya kok suka begitu banget ya. Kadang buat kita kesel, buat kita sebel gitu ya. Coba cek, jangan-jangan apa? Memang dia belum punya Tuhan di dalam hidupnya. Jadi yang dia butuhkan apa? Tuhan terlebih dahulu. Mari kita memperkenalkan Tuhan ke dalam hidup orang tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu pengen suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya hidup di dalam kasih, hal pertama yang harus mereka miliki adalah apa? Miliki Kristus. Nah kalau kita nggak pernah ceritakan Kristus, tidak pernah membagikan Kristus, bagaimana mereka bisa mengenal Kristus? Nah di dalam Jumat Agung dan juga perayaan Paskah nantinya, saya berharap Bapak Ibu, mulai dari sekarang kita listing dong nama. Siapa orang-orang yang kita rindu untuk mengenal Kristus. Sehingga dia bisa menerima Kristus. Sehingga hidupnya ada di dalam Kristus. Hidup yang mengasihi. Amin. Ya, saya percaya Bapak Ibu, orang-orang di sekeliling kita itu adalah orang-orang yang sebenarnya Tuhan izinkan untuk bertemu dengan kita. Supaya mereka mengenal Tuhan. Mereka bertemu dengan Tuhan. Amin. Jadi siapapun teman kerja kita, teman kuliah kita, teman usahanya kita, tetangganya kita, mungkin saja itu adalah orang-orang yang membutuhkan Kristus. Dan Tuhan mau untuk mereka diperkenalkan kepada Kristus. Mari kita tidak lewatkan Jumat Agung dan juga Paskah. Semakin banyak orang yang dapat mengalami kasih Kristus itu. Karena untuk dapat hidup di dalam kasih, kita harus terlebih dahulu setia dalam menerima kasih. Karena pengorbanan Kristus itu begitu luar biasa Bapak Ibu. Ya, mungkin kita pernah mendengar ada orang-orang yang melihat bahwa Yesus mati di kayu salib itu sebagai sebuah akibat dari perbuatan manusia. Seolah-olah Yesus tidak berkuasa, tidak berdaya, sehingga akhirnya apa? Dia disalibkan. Yesus tidak disalib karena apa? Karena orang-orang katakan salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. No. Bukan karena itu. Bukan karena Kaisar Agustus, Pontius Pilatus. Bukan karena imam besar, ahli Farisi, ahli Saduki itu. Bukan karena manusia yang membuat Yesus mati di kayu salib. Karena tidak ada satu manusia pun juga yang sanggup menyalibkan Yesus. Kalau bukan karena Yesus yang mau memberi dirinya dan disalibkan. Ini wajah-wajahnya wajah-wajah gak percaya nih ya. Oke nih saya kasih tahu nih ya. Betapa Yesus itu punya kuasa sehingga kalau dia mau gak disalib, dia pasti gak disalib. Ya. Di Matius 26 ayat 53, firman Tuhan katakan demikian. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Yesus bisa. Tinggal bilang, Bapak kirimkan dong 12 pasukan malaikat. Bisa gak Allah kasih? Bisa. Oke. Nah, di era Kaisar Agustus pada waktu itu, ya satu legion atau pasukan itu terdiri dari 6.826 orang. Yaitu 6.100 pasukan berjalan kaki dan 726 pasukan berkuda. Nah ini yang dimaksud dengan pasukan itu. Nah di 2 Raja-Raja ayat 19 ayat 35 dikatakan demikian. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan.
Ya. Nah ini dalam bahasa aslinya itu sebenarnya bicara tentang tunggal, singular, satu. Ya. Lalu dibunuhnya lah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Nah apa hubungannya? Kita bisa lihat next. Jadi kalau kita mau tahu kuasa Yesus, ya karena dia berkuasa untuk apa? Meminta Bapa untuk mengirimkan malaikatnya, pasukannya. Artinya apa? Artinya demikian, kalau satu malaikat saja dapat membunuh 185.000 orang, seperti apa yang tertulis di 2 Raja-Raja 19 ayat 35 itu, dan kemudian ya Yesus minta 12 legiun malaikat, yang artinya itu bicara tentang apa? 6.000 lebih malaikat, karena satu legiun itu 6.000. Ya. Jadi kalau di total 13.320.000 orang bisa mati. Kalau Yesus bilang, Bapa, tolong kirimkan 12 pasukan malaikat. 12 malaikat turun, 12 pasukan, kelar tuh. Kalau ini bicara 13 miliar, artinya apa? Seluruh dunia habis. Ini berarti apa? Tidak ada manusia satu orang pun juga yang mampu menyalibkan Yesus kalau bukan karena Yesus yang mau. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi ini adalah bukti karena dia begitu mengasihi, bahkan dia punya kuasa, dia punya otoritas, dia sanggup, dia mampu untuk tidak disalib. Tapi kasihnya begitu besar sehingga dia mau berkorban. Dia menahan dirinya untuk menggunakan kuasa yang ia miliki supaya apa? Dia menggenapi rencana Allah. Yaitu apa? Menyelamatkan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, begitu besar pengorbanan Kristus. Jadi mari, hari ini Tuhan ingatkan setiap kita untuk tidak menyia-nyiakan pengorbanannya. Untuk tidak menyia-nyiakan kasihnya. Untuk tidak menyia-nyiakan kebaikannya. Mari hari ini kita setia untuk menerima kasih daripada Allah itu dalam hidup kita. Caranya gimana? Caranya connect. Intim. Tinggal di dalam Tuhan. Karena kalau kita bicara tentang sumber, kalau kita nggak connect ke sumbernya, kita nggak akan terisi. Betul? Hari-hari ini apakah kita masih setia mengasihi Allah dengan apa? Dengan cara kita connect. Bagaimana dengan saat teduh kita? Bagaimana dengan pujian penyembahan kita? Bagaimana dengan doanya kita? Apakah kita lebih suka yang melihat handphonenya kita atau melihat hadirat Tuhan nyata dalam hidupnya kita? Hari-hari ini seberapa banyak dari 24 jam waktu yang Tuhan berikan bagi kita, apakah kita pakai untuk menerima hadiratnya Tuhan itu, kasihnya Tuhan itu? Karena kalau kita tidak setia menerimanya, kita tidak setia mendapatkannya. Dan artinya kita tidak memiliki kasih itu. Jadi ini kuncinya Bapak Ibu. Kalau hari-hari di rumah tangga Bapak Ibu, di keluarga Bapak Ibu, kok rasanya kasih sudah mulai gak terasa ya. Kasih kok mulai hambar ya. Coba cek bagaimana dengan saat teduhnya. Bagaimana dengan intimasi dengan Tuhan ya. Amin. Kalau memang ternyata iya juga ya. Mulai praktek dari hari ini Bapak Ibu. Kembali mesbah keluarga. Hidupkan kembali itu. Ya mungkin kemarin waktu pandemi punya banyak waktu ya. Terus sekarang pandemi sudah mulai balik lagi kehidupan yang lama. Masing-masing punya hidupan sendiri-sendiri. Nah sesuatu kebiasaan yang baik itu harusnya apa? Terus dilakukan. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau engkau mulai tidak mengasihi satu dengan yang lainnya. Coba cek seberapa sering saling berdoa. Berdoa bersama, baca firman bersama, nyembah Tuhan bersama. Jangan-jangan udah jarang. Loh saya baca firman kok, saya tetap nyembah Tuhan. Bersama atau sendirian? Ya. Nah kalau kita, ya gini Bapak Ibu ya, ini saya kepada siapa kita berdoa? Dengan siapa kita berdoa? Untuk siapa kita berdoa? Itu kita akan intim. Sekali lagi ya. Kepada siapa kita berdoa? Kepada Tuhan. Kita akan intim dengan Tuhan. Dengan siapa kita berdoa? Dengan suami, dengan istri, dengan anak. Kita akan intim. Kepada siapa kita berdoa? Untuk siapa maksud saya? Untuk siapa kita berdoa? Saya mendoakan orang tua saya. Saya mendoakan orang-orang yang terhilang. Dengan itu kita akan intim. Jadi keintiman itu dibangun melalui apa? Hubungan dengan Tuhan. Amin. Jadi kalau mau kembali melihat rumah tangga kita, hubungan kita baik, ya,
kita membutuhkan hadirat Tuhan. Nanti di sesi ibadah yang kedua dan ibadah yang ketiga, saya akan bahas lebih jauh lagi tentang bagaimana membangun hubungan itu. Ya, ini hanya saya bicara tentang bagaimana kita setia menerima kasih-Nya Tuhan. Itu yang pertama. Nah, setelah kita setia, kemudian apa? Akan membawa kita memiliki, menerima kasih itu. Ada kasih di dalam diri kita. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus mengembalikan kasih itu. Kembali kasih. Ya, Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Karena kasih Tuhan telah terlebih dahulu dinyatakan di dalam kehidupannya kita, sehingga kita memiliki kasih-Nya, itu yang memampukan kita untuk mengasihi, baru kita bisa mulai mengasihi Allah. Jadi bohong kalau kita bilang mengasihi Allah, kalau kita tidak terlebih dahulu menerima kasih Allah. Tapi setelah kita menerima kasih Allah, adalah bohong kalau kita mengatakan mengasihi Allah, kalau kita tidak mengembalikan kasih Allah itu. Praktek mengembalikan kasih Allah salah satunya bicara tentang apa? Tadi yang Bapak Ibu lakukan. Dengan perpuluhan itu. Tuhan gak pernah hitung-hitungan dengan kita. Pada waktu dia memberikan kasih-Nya kepada setiap kita, bahkan anaknya yang tunggal yang diberikan. Yesus gak sekedar memberi biasa-biasa aja, dia memberi hidupnya bagi setiap kita. Dia beri yang terbaik buat setiap kita. Masakah kita mengalihkan Allah? Karena pada waktu kita hitung-hitungan dengan Allah, kita sedang apa? Memperkecil kapasitas. Bukan karena kita hitung-hitungan dengan dia. Dan Bapak Ibu, Tuhan bisa dibohongin gak? Tuhan gak bisa dibohongin. Jadi Tuhan tahu hati kita sedang hitung-hitungan dengan dia atau enggak. Mau memberikan yang terbaik atau hanya yang terbalik. Kalau kita mau hidup luar biasa, mari kita mulai memberi yang luar biasa kepada Tuhan. Amin. Jadi jangan hanya sekedar mengharapkan dari Tuhan hal yang luar biasa. Tapi mari kita mulai memberikan yang terbaik, yang luar biasa bagi Tuhan. Karena dikatakan gini ya, segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Segenap ini artinya apa? Utuh, penuh, seluruh. Segenap ini bicara berikan semuanya. Tuhan mau hidup kita. Lah kalau kita sudah memberikan hidup kita kepada Tuhan, artinya apa? Nggak ada lagi yang tersisa harusnya. Ini artinya berarti apa? Hidup kita adalah God-centered, bukan lagi man-centered. Hidup kita bukan lagi untuk kita, tapi hidup kita adalah untuk Allah. Yang percaya katakan amin. Inilah mengembalikan kasih itu dengan segenap. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu kenapa ya saya kok berkat Tuhan tuh nanggung-nanggung ya. Saya jadi ngerasa kayak saya kurang. Jangan-jangan gini, karena kita tidak memberi yang terbaik buat Tuhan. Siapa yang menabur sedikit, menuai sedikit. Siapa yang menabur banyak, menuai banyak. Nggak menabur, nggak menuai. Kalau ada yang nggak nabur nuai itu nyolong. Betul? Jangan sampai kita ada nyolong. Oke, dan terakhir. Menerima kasih, mengembalikan kasih. Yang terakhir, membagikan kasih. Matius 22 ayat 38, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi setelah kita menerima kasih yang daripada Allah, kasih yang sempurna itu, kasih ilahi yang kekal itu, kasih yang tidak terbatas itu, pada waktu kita menerima kasih itu, dan kemudian itu ada di dalam kita, sehingga kita dapat mengembalikan kasih kepada Allah, selanjutnya mari kita membagikan kasih itu. Kenapa? Karena dunia ini membutuhkan kasih Allah. Amin. Itu dikatakan maka kasihlah sesamamu. Baru bicara tentang dirimu sendiri. Jadi gak salah kita mengasihi diri kita. Tapi kita tidak hidup untuk diri kita. Kita hidup untuk Allah. Dan Allah mau untuk kita mengasihi sesama kita. Seperti mengasihi diri kita. Bapak Ibu. Emang enak mengasihi. Kalau tadi bicara mengasihi adalah memberi. Dan itu bicara tentang pengorbanan. Seberapa kita mau berkorban? Coba, Kisah Para Rasul 20, jangan dulu. Saya mau nanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu lebih senang memberi atau menerima? Lebih berbahagia apa? Memberi atau menerima? Yakin memberi atau menerima? Oke, contoh, sebentar lagi kan Lebaran. Betul?
lebih senang memberi THR atau menerima THR? Yakin? Hah? Memberi THR atau menerima THR? Nah, itu jujur gitu ya, menerima THR. Ya, tapi kalau orang dunia melihat THR itu berbahagia kalau menerima. Tapi kita anak-anak Tuhan, enggak. Coba, Kisah Para Rasul 20 ayat 35b. Sebab Yesus sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yang percaya katakan amin. Amin. Mau bahagia? Caranya bahagia apa? Memberi, bukan menerima. Karena THR bukan THR yang biasa. Tuhan hadir, rahmatnya mengalir. Amin. Amin. THR-nya untuk kita anak-anak Tuhan apa? Tuhan hadir, rahmatnya mengalir. Amin. Biar itu yang terjadi di dalam hidupnya kita. Mari Bapak Ibu, hari ini Tuhan mau untuk setiap kita hidup di dalam kasih-Nya. Saya minta song leader singer bisa maju ke depan. Biarlah hari-hari ini kita sedang mempersiapkan diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan mengasihi kita. Mari kita persiapkan setiap kita untuk masuk di dalam Jumat Agung dan Paskah dengan sikap hati yang berbeda. Mari dari sekarang kita datang kepada Tuhan untuk menerima kasih-Nya Tuhan. Hari ini Tuhan mau mencurahkan kasih-Nya bagi setiap kita di tempat ini. Seberapa banyak di antara kita yang haus akan kasih? Hari ini Tuhan mau mencurahkan kasih-Nya. Maaf Bapak Ibu Saudaraku, sering sekali kita mengharapkan kasih dari manusia. Sering sekali mengecewakan. Kita tidak mendapatkan kasih dari orang tua. Kita tidak mendapatkan kasih dari anak kita. Kita tidak mendapatkan kasih dari suami atau istri kita. Kita tidak mendapatkan kasih dari orang-orang yang kita temui. Baik di tempat kerja kita, di tempat usaha kita, di tempat kita beraktivitas. Kekeringan akan kasih. Sering sekali membawa hidup kita menjadi seolah-olah kosong. Hari ini Tuhan mau curahkan kasih-Nya. Bolehkah kita semua bangkit berdiri? Mari kita arahkan hati kita tertuju kepada Tuhan. Mari hari ini kita mau Tuhan memperbaharui. Tadi Pak Gembala, Pak Lukas mengatakan demikian. Biarlah kasih yang mula-mula itu boleh dinyatakan kembali bagi setiap kita di tempat ini. Karena untuk hidup di dalam kasih artinya kita harus setia menerima kasih Allah. Biarlah kasih mula-mula itu hari ini tercurah bagi setiap kita. Mari buka hati kita, jangan batasi untuk Tuhan menyurahkan kasih-Nya. Engkau yang membutuhkan kasih Tuhan, hari ini datang kepada Tuhan. Amin. Izinkan kasih Tuhan untuk melingkupi setiap kita. Karena pada waktu kasih-Nya hadir, Tuhan akan membawa kita terbang tinggi seperti Raja Wali. Kita akan menjadi pemenang. Kasih Tuhan akan memberikan kebangkitan bagi kita dan kemenangan bagi setiap kita. Mari datang kepada Tuhan saat ini Bapak Ibu. Engkau yang membutuhkan kasih Tuhan. Hari ini Tuhan mau mengangkat kita lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Ada kuasa kasih Tuhan yang mau dicurahkan di tempat ini saat ini juga. Haleluya. Mari Tuhan, curahkan kasih-Mu Tuhan, curahkan melimpah Tuhan. Lingkupi setiap kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kasih yang sejati itu, kasih yang kekal, kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang sempurna. Biar memenuhi setiap kami. Kami mau Tuhan untuk terbang tinggi. Amin.
terbang bagaikan raja walinya Tuhan. Tuhan membawa setiap kita terbang tinggi, menjadi pemenang. Rohnya akan mengangkat setiap kita oleh kuasa kasih-Mu. Hari ini hamba berdoa ya Tuhan bagi setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapan Tuhan saat ini. Biarlah saat ini Tuhan, kasih Tuhan melingkupi setiap kami. Kasih Tuhan tercurah bagi setiap kami. Kasih dari tempat yang maha tinggi. Kasih dari surga datang turun atas setiap kami. Memenuhi hati kami. Memberikan kedamaian, ketentraman bagi setiap kami. Yang memampukan kami untuk dapat mengasihi Tuhan. Untuk dapat mengasihi sesama seperti diri kami. Hari ini kami mau hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Kami mau hidup di dalam kebaikan-Nya Tuhan. Kami mau hidup dalam kemurahan-Nya Tuhan. Kami mau hidup dalam kuasa-Nya Tuhan. Dan kami mau hidup dalam kemenangan-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba sudah selesai, tapi Roh Kudus terus beracara. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang menerima kasih-Nya Allah sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita.